Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farhadul Fadlin dengan NIM 2203020077, Fakultas Agama Islam, Prodi dari Pendidikan Agama Islam. Baik, kesempatan kali ini saya membuat video tugas dari salah satu pembelajaran strategi pendidikan agama Islam oleh dosen pengampu Bu Nur Halimah SPD MPD yang ditugaskan untuk memenuhi syarat tugas EKT 2 dari mata kuliah strategi pendidikan agama Islam. Baik, kesempatan kali ini saya akan membuat video strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan berjudul pembelajaran afektif dalam pencak silat meningkatkan keterampilan dan karakter dalam pendidikan agama Islam. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah pencak silat itu apa. Nah, pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang berada di Kepulauan Jawa, yaitu yang berada di Pulau Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan termasuk juga dari Provinsi Banten. Yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi, yang awalnya pencak silat berkembang dari kemampuan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang menggunakan alat-alat seperti parang, perisai, tombak. Sejarah pencak silat juga terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan penyebaran agama Islam di negara di Nusantara. Selanjutnya itu adalah asal usulnya itu bagaimana? Asal usulnya itu pencak silat diperkirakan berasal dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang. Nah, perkembangannya itu pencak silat berkembang di berbagai kerajaan di Nusantara dan dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, serta masuknya dalam ajaran agama Islam. Pada masa penjajahan pencak silat sempat dilarang karena dianggap membahayakan. Namun kemudian diajarkan kembali untuk membangkitkan semangat perlawanan. Selanjutnya kita akan praktek untuk pembelajaran afektif yang berbasis martial art, atau kita sebutkan aja yaitu pencak silat. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan salah satu dari pembelajaran pencak silat itu adalah, pertama itu ada kedisiplinan, kedua ada kemandirian, ketiga itu mempunyai kesadaran tinggi sebagai seorang peserta didik dalam perspektifnya pencak silat, yaitu ataupun pendekar. Oke anak-anak, mungkin selanjutnya tolong ambilkan kertas, kita kumpulkan dari sini ya. Silakan. Oke baik, sebelum kita mulai untuk praktikum dari pembelajaran pencak silat dalam perspektifnya pendidikan agama Islam, sebelumnya kita diajarkan untuk menghargai dan mendoakan guru-guru terdahulu kita, yaitu untuk keberkahan dalam pelatihan pencak silat. Sebelum mulai, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita doakan guru-guru terdahulu kita supaya kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari pelatihan pencak silat. Oke. Baik, selanjutnya kita akan langsung pelatihan ya. Pelatihan.
Oke, baik semuanya. Sebelum kita ke pelatihan, mulai dasar-dasarnya, alangkah baiknya kita pemelatihan yang pertama yaitu lari ya. Lari memutarkan lapangan sebanyak 3 kali putaran. Dimulai dari Adinda Dwi. Silakan. Udah? Oke, selanjutnya dikasih dulu pernapasan ya, atur dulu pernapasannya biar tidak tegang ataupun daya jantungnya itu tidak berdegup sangat kencang. Sebelumnya sudah makan dari rumah? Sudah makan ya? Sudah makan? Sudah sholat ya? Sudah sholat? Sudah minum obat yang punya penyakit? Oke. Karena dari pencak ini, karena mungkin pencak namanya pun pencak dari segi gerakan-gerakannya itu ada yang namanya pembentukan fisik, rasa tanggung jawab, kesadaran tinggi, dan sangat membutuhkan cukup tenaga yang besar ataupun stamina yang besar. Alangkah baiknya sebelum berangkat ke pemelatihan, alangkah baiknya para peserta didik ini untuk mengisi daya dulu ataupun makan, disebutnya makan dan minum. Kalau misalkan mempunyai penyakit dalam ataupun mempunyai rasa asma ataupun itu penyakitnya, boleh sebelumnya itu minum obat dulu, lalu habis itu berangkat ke pemelatihan pencaksilat. Oke, selanjutnya latihan dasar yaitu kita mencoba dari kakinya itu dibuka ya, disebutnya itu pembukaan kaki ya, pemanasan kaki. Oke, ikutin saya. Langkah awal dasar yaitu adalah sit up ya, itu adalah pelatihan otot daya tahan otot paha. Posisinya langkahnya itu seperti ini ya. Oke, jangan banyak-banyak, kita untuk melakukan 2 repetisi saja, itu 4 rakaat, berarti 4 kali balikan. 1, 2, 3, stop. Baik, cukup. Nah, ya. Lalu selanjutnya itu adanya pembentukan daya tahan otot paha dan ke kaki ke area betis. Ya. Selanjutnya gitu. Selanjutnya kita melakukan speed dari balik kanan arah kanan. Ya, ke kanan, ke sana. Ya. Ya, pelan-pelan saja speednya. Ya, 1, 2, 3. Turun. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Oke, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup? Nah, dudukan. Nah, lalu berdiri lagi. Silakan berdiri lagi. Oke, selanjutnya kita melakukan split lagi ya. Split yang keduanya yaitu menghadap ke kiri. Pelan-pelan. 1, 2, 3, mulai. Oke, menghadap ke sini. Oke, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Oke, baik. Luruskan kakinya terlebih dahulu. Nah, habis itu untuk peregangan pemanasan kaki setelah split. Oke, kakinya seperti begini. Mohon maaf. Gini kan, nah pemanasan ya. Oke,
selanjutnya itu yang ketiga itu adalah push up. Lakukan posisi push up semuanya. Oke, posisi push up biasa, materi keadilan ya. Posisi push up ini dari posisi kakinya itu push up biasa. Nah, kakinya lebarkan sebahu, lebar sebahu. Posisi tangan, posisi dekat dada. Yuk, kita mulai ya. Dari bawah. Stop. Sini aja, puterin aja nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turun lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya langsung ambil posisi sit up. Posisi sit up, silakan. Oke. Hitungan ke 8. Ya, saya hitung sampai 8. Oke, langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan melakukan namanya plank ya. Posisi plank ini untuk daya tahan otot perut dan daya tahan untuk bahu. Oke, selanjutnya kita melakukan plank. Pokoknya seperti posisi push up seperti tadi, menghadap ke sana. Seperti posisi push up ya tadi, menghadap ke sana. Oke. Tahu ya posisi plank ya. Nah, persiapan untuk plank. Saya akan menghitung sampai 20 ya. Persiapan. 1, mulai. Hop. Kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cukup? Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari suatu pelatihan yang dimana praktikumnya itu seperti tendangan, ada pukulan, ada daya tahan ataupun counter, disebutnya itu untuk counter pertahanan ya, dan ada juga untuk bantingan yaitu, dan ada lagi sapuan, ada circlean atau bagaimana, banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu sebuah tendangan yang dimana tendangan ini tertuju dalam serangan dalam si arahannya itu ke musuh kita ya. Yang pertama itu tendangan A, yang keduanya itu tendangan C ataupun disebut tendangan sabit, yang ketiganya itu ada tendangan T ya, atau disebutnya tendangan miring. Oke, pertama, baik anak-anak, kita akan mempraktekkan tendangan A ya. Tendangan A itu disebutnya tendangan tocor atau disebutnya tendangan depan. Oke, pertama-tama kita akan melakukan posisi itu pasang ya, pasang kaki kiri itu di depan, kaki kanan di belakang. Posisi kaki kiri itu bertekuk setengah dari depan, dan posisi tangan kiri itu di depan, kanan itu untuk menghalangi si posisi badan. Oke, seperti ini ya, posisi agak atasan. Oke, selanjutnya kita melakukan step by stepnya dulu. Yang pertama itu diangkat ya, diangkat. Yang keduanya itu ditembak. Nah ya, sekali lagi, 1, 2. Oke ya, kita akan mempraktekkan langsung. 1. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman ya. Sekali lagi,
Nah, sekali lagi ya. Biar agak main jarak kita, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu gak kena. Nah, ya kalau terlalu dekat itu serangan daya ledak dari kaki kita itu tidak akan sampai ke target daerah badan lawan. Jadi agak memakai main jarak sedikit ya. Nah, tendang. Oke, ya. Stop. Silakan praktekkan anak-anak. Kak, mau Ya. nanya Iya, menanya apa? Silakan. kegunaan tendangan A itu apa ya? Nah, untuk kegunaan tendangan A, yaitu kegunaannya itu adalah targetnya itu tendangan A. Dari tendangan A itu adalah posisinya itu target sasarannya itu ulu hati ataupun daerah perut lawan. Ya, kegunaannya itu adalah ketika kita tendang, si posisi daya ledak si lawan ke pihak lawan itu adalah mengurangi dari efek dari stamina yang tersebut, gitu ya. Jadi ketika kita tendang, ya kan, tendang, cek, gitu kan, otomatis daya tahan si lawan itu sedikit berkurang, ya kan, dan untuk melabui bahwasanya mah kita ini untuk serangan ke lawan kita. Nah, seperti itu kegunaannya, ya. Ya lanjut, silakan. Kak, mau nanya lagi dong. Ya, nanya apa? Posisi yang benar saat tendangan A itu kayak gimana? Nah, seperti tadi ya, udah saya contohkan, kakak saya contohkan itu posisi tendangan A yang benar. Yang pertama, itu ada dua. Yang pertama itu dari bawah, ya, yang dari bawah. Yang keduanya itu dari samping, dari nyamping. Nah, dari samping. Nah, kita praktekkan ya satu-satu ya. Yang pertama itu dari bawah. Jadi kayak tadi yang pertama dari bawah. Nah, dari bawah. Itu dari bawah. Daya ledaknya pun sekitaran 30%-an. Nah, kalau dari yang samping itu 50%. Yang dari bawah dulu kita 30%. Nah, dari bawah ya. Nah, kita yang dari samping itu 50%. Nah, dari situ. Nah, perbedaannya apa antara 30% yang di bawah dan 50% yang di samping? Nah, 30% yang di bawah itu akurasinya itu langsung menembak dari segi pertahanan ataupun posisi bodinya lawan, ya. Jadi tidak kemungkinan tidak tertangkap, ya, karena posisi dari bawah. Kalau yang 50% daya ledaknya itu lebih dari yang dari bawah, sedangkan yang bawah 30%, daya ledaknya lebih dan akurasinya itu sangat memungkinkan ketangkap. Karena apa? Posisinya kita ngambil dari samping, ya. Posisinya kita ngambil dari samping, ya. Contoh kita penangkapannya, satu orang, silakan dari bawah, ya, tendangan dari bawah, tahan dulu, pasang dari bawah, hap, masuk. Nah, otomatis kan susah ditangkapnya, ya kan, jadi kena ke posisi badan. Nah, kalau misalkan yang dari samping, hap, nah, otomatis kan akurasinya ketangkap 50%. 50% itu kenapa? Daya ledaknya itu lebih, tapi akurasi untuk kemungkinan penangkapan itu ketangkap oleh lawan, ya, seperti itu cara yang benar. Lanjut lagi, silakan. Untuk sesi terakhir itu saya akan penyebutan manfaat dari pembelajaran pencaksilat. Ya, pembelajaran pencaksilat yang pertama itu meningkatkan kemampuan pertahanan diri dan keamanan diri, kepribadian. Yang keduanya itu adalah meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, dan mengajarkan nilai-nilai model seperti integritas dan rasa hormat, membantu mengatasi stres dan mengembangkan kontrol emosi yang baik.
Dan pencaksilat juga sebagai seni bela diri yang tradisional di Indonesia. Seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Beberapa perguruan pencaksilat menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam latihan dan pembinaan anggotanya, menjadikan pencaksilat sebagai media dakwah dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian video tugas PKT 2 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya pamit undur atas nama Farhansyah Batin dengan NIM 2203020077. Kami pamit undur. Jika ada salah mohon maaf, dimaafkan. Jika yang benar silahkan dikomen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.